sahabat Monitor Indonesia Podcast, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Masih dalam suasana Ramadan nih, hari ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau merupakan Ketua Umum Persaudaraan Islam Tionghoa Indonesia, yaitu Bapak Ipong Hembing Putra. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik, sehat. Pasannya lancar Pak? Alhamdulillah, lancar. Nih Pak, hari ini kita akan berdiskusi nih Pak, terkait PT. Karena masih banyak sahabat-sahabat Monitor Indonesia Podcast yang belum tahu Pak mengenai PT ini seperti apa. Boleh jelaskan nggak Pak? PT ini apa sih Pak? PT itu Persaudaraan Islam Tionghoa Indonesia adalah satu wadah untuk para mualaf-mualaf berkumpul dalam wadah tersebut, terutama mualaf-mualaf yang kami bina, yang kita bimbing supaya jadi mualaf yang baik. Ada tidak Pak latar belakang dan tujuan yang membuat PT ini ada? Apa yang latar belakangnya? PT ini didirikan pada tahun 1961 itu oleh tokoh Muslim Tionghoa yang bernama Jiao Asyong, Kok Gin, dan Karim Oi. Tiga tokoh masyarakat Tionghoa ini yang mendirikan PT pertama. Sudah berapa lama Pak menjabat sebagai Ketua Umum PT? Saya menjabat Ketua Umum PT sudah hampir masuk 4 tahun. Sudah 4 tahun? Masuk 4 tahun. Itu bagaimana Pak dengan budaya teman-teman PT itu sendiri seperti apa Pak? Apakah masih melekat dengan kebudayaan Tionghoa? Kalau walaupun kita seorang Muslim, tapi kalau kebudayaan leluhur itu tetap ada. Itu seperti apa Pak, kebudayaan yang masih melekat? Seperti Imlek masih tetap berjalan, terus Cap Gome dan Cengbeng, itu namanya kebudayaan leluhur tetap ada. Boleh dijelaskan nggak Pak, Cap Gome itu seperti apa, Cengbeng itu seperti apa? Kalau Cengbeng itu adalah sebenarnya sama dengan seperti kita orang Muslim ini, ya seperti ziarah lah. Jadi setiap tahun itu, seandainya kalau orang Tionghoa punya anak 5, satu di Amerika, di Australia, di Arab, atau di Singapura, atau di Korea, setiap tahun harus kembali ke asal. Kalau dia orang Indonesia, kembali ke Indonesia, mengadakan Cengbeng, sembahyang leluhur orang tua di kuburan, bersihin kuburan, nanti tabur kembang bunga, itu. Jadi itu namanya kebudayaan. Untuk angpau sendiri seperti apa Pak? Angpau itu kebudayaan juga. Ya, tradisi Cina itu orang Tionghoa ini setiap Imlek wajib memberikan angpau kepada orang-orang siapa aja yang dikasihkan. Pertama, kedua, seandainya kalau kita punya abang atau kakak, kita melangkahi, kita menikah dulu, yang tua itu harus kita kasih angpau, ya kan? Walau Imlek juga, kalau kita udah berkeluarga, kakak kita belum berkeluarga, kita wajib memberikan angpau kepada yang lebih tua. Itu wajib. Nah, angpau itu sebagai tanda terima kasih. Berarti tradisi dari Tionghoa sendiri belum hilang ya Pak? Belum hilang, semuanya kebudayaan. Saya mendengar, apa benar Pak, Bapak adalah putra dari Profesor Hembing? Ya, betul. Saya putra dari Profesor Dr. Haji Muhammad Hembing, ya, pakar pengobatan herbal. Oh, begitu. Gitu. Bagaimana Pak suasana puasa dan lebaran yang Bapak rasakan di tahun ini jika dibandingkan dengan 2 tahun saat awal kita terdampak corona? Saya kira tahun ini adalah tahun yang sangat istimewa karena udah 2 tahun kita nggak lebaran, ya kan, menjaga COVID kan, kita tahu sikonya lah. Pemerintah itu udah mengatur yang terbaik untuk masyarakat dan rakyatnya kan, kita ikuti aja aturan prokes pemerintah. Ya, tahun ini boleh lebaran, alhamdulillah, ya kan, kita sangat senang, ya kan. Tapi teman-teman harus jaga juga prokes, jangan sampai ini. Berarti ada perbandingan dan perbedaan ya Pak? Iya. Untuk PT ini sendiri Pak, di masa puasa ini ada kegiatan apa saja Pak? Ada.
kita bagi sembako, untuk buka puasa kita bagi-bagi makanan, takjil segala bagi ada. Itu pembagian sembako dan makanannya ini ke masyarakat umum atau seperti apa Pak? Kaum duafa yang nggak mampu. Ke kaum duafa. Nah, kita yang nggak mampu kita bagi ke masyarakat umum yang nggak mampu, dan kita bagi. Dalam waktu dekat ini 1-2 hari saya akan bagikan juga. Beras dan minyak gula. Di PT ini sendiri Pak, ada tradisi khusus tidak Pak yang membuat teman-teman PT beda dengan teman-teman Islam lainnya? Saya menyangkut kalau untuk Lebaran, Ya. saya rasa sama saja semuanya kalau Lebaran, tapi ya tradisi kebudayaan Cina itu tetap ada, tapi untuk Lebaran ini kita kan Lebaran Muslim, jadi nggak ada perbedaan saya rasa. Selanjutnya nih Pak, dalam mengembangkan PT ini sendiri, kira-kira ada kendala apa saja yang pernah Bapak hadapi? Oh, kendala sih banyak saja, bermacam-macam yang namanya organisasi Islam, ya ada yang gimana, masa banyak. Baru belakangan ini saya baru mendapat ini laporan bahwa logo PT saya digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi logo kita digunakan untuk kepentingan pribadi dia. Akhirnya saya polisikan dia ke Polda Metro Jaya. Oknum, ya namanya oknum DS inilah saya polisikan ke sono, dan sampai saat ini masih dalam proses hukum di Polda Metro Jaya. Itu seperti apa Pak penyalahgunaannya? Logo PT saya digunakan sama ya ada yang gunakan namanya apalah, orang nggak tahu inilah aturan main gimana aja, merek kita, hak kita yang punya legalitas, punya hak paten, dia gunakan hak kita. Hanya saya polisikan dia, saudara DS itu. Ada dampak negatif nggak Pak yang dirasakan? Tentulah, ya masyarakat jadi bingung nanti. Kalau logo kita dipakai kan nanti kalau dia salah gunakan, dampaknya ke kita. Dianggapnya kita yang nggak benar kan, kita nggak mau. Gitu. Nah, itu kerugian apa saja Pak? Banyak kerugian kalau begitu kan. Dan contoh kita ini kan dia gunakan itu kan tanpa hak. Ya, nanti salah persepsi dia bisa ini nanti seandainya nanti pakai logo kita di PT minta sumbang kemana-mana, nanti pemerintah juga kecolongan takutnya. Masyarakat rakyat kan, PT dikiranya kita dengan sama dia nggak punya hak paten PT, dia majukan dengan logo kita itu, akhirnya jadinya nanti salah persepsi. Saya umumkan kemarin supaya jangan sampai pemerintah juga kecolongan, masyarakat colongan, supaya masyarakat luas tahu. Gitu. Sejauh ini upaya apa yang sudah Bapak lakukan terkait masalah itu? Udah saya minta pengacara saya, upaya hukum kita lakukan, kan negara kita negara hukum, jadi upaya hukum yang saya tempuh. Saya minta kepada Polda Metro supaya tuntaskan masalah ini. Berarti masih dalam proses ya Pak? Dalam proses hukum. Nih Pak, terkait Lebaran, ada harapan apa sih Pak yang ingin Bapak sampaikan di Lebaran ini? Siap. Terutama-tama saya sarankan kepada masyarakat yang Lebaran mau ingin pulang kampung, mudik, terutama tolong fisik sehat tubuh dipersiapkan, perjalanan sampai tujuan kembali Jakarta dengan selamat, supaya Lebaran itu satu hikmah yang luar biasa, ya kan? Pertama itu kendaraan dijaga fisik juga, ya kan? Gitu. Bagaimana cara Bapak dan teman-teman PT lainnya mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila terhadap masyarakat Tionghoa ataupun masyarakat umum lainnya? Ya, wadah kita ini biasanya kita pembina mualaf ini kita bimbing para mualaf, kita bina, kita arahkan supaya jadi muslim yang baik, ya kan, dan ikutin aturan main pemerintah yang ada. Itu aja tujuan saya, supaya pembinaan mualaf aja. Pembinaan mualaf ya Pak? Kita ada pembinaan mualaf. Untuk closing statement Pak, ada pesan tidak Pak yang Bapak ingin sampaikan kepada sahabat-sahabat MI Podcast kita yang ingin pergi ataupun mudik di hari Lebaran ini? Ya, saya doakan
Semoga lancar di perjalanan, jaga kesehatan sampai ke tujuan. Dan saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk saudara-saudaraku seiman. Semoga semuanya lancar. Amin. Baik Pak, terima kasih Pak Ipong sudah menyempatkan waktu untuk hadir di studio kita. Semoga nanti kita dapat berbincang kembali ya Pak. Siap. Terima kasih untuk sahabat Monitor Indonesia Podcast yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Pergi ke pasar beli kelapa, beli kelapanya cuma 3. Walaupun kita berbeda rupa, persatuan Indonesia harus dijaga. Monitor Indonesia Podcast, bebaskan suaramu.